Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 2 November 2023. Oke, boleh kalian fokuskan pada seseorang yang ingin kalian ketahui keadaan percintaannya bersamamu ya. Dan boleh sebutkan namanya di dalam hati. The heart of the matter, this is more going on than meets the eye. Oke. Inti permasalahan dalam hubungan kalian itu nampaknya lebih banyak, lebih rumit, lebih kompleks ya, lebih jelimet ya daripada apa yang terlihat sekarang sebenarnya. Lebih complicated gitu ya. Dan sebenarnya tidak hanya di ranah itu doang gitu. Jadi ini nampaknya itu bersambung gitu ya, berkelanjutan, keterikatan ya, berepisode seperti itulah ya. Ada saling terkait hubungan masalahnya ini. Ya, nampaknya orang ini itu orang yang pernah membuat kesalahan ya, membuat situasi antara kamu dengan dia, hubungannya itu bimbang, pada situasi canggung. Lebih ke ini sih ya, kalau dibilang canggung lebih ke pengkhianatan. Dan aku lihat juga di sini ada jarak di antara kamu karena nampaknya ada seseorang yang berpindah ya, entah ini berpindah tempat tinggal ataupun pekerjaan, dan nampaknya kalian akhirnya LDR. Inilah yang membuat salah duanya itu perasaan kalian itu jadi berubah, entah ini dia ataupun kamu yang perasaannya berubah. Yang awalnya itu bergairah, namun lama kelamaan perasaan ini menghilang, perasaan ini berubah secara tiba-tiba. Ya ini tadi karena ada seseorang yang berselingkuh atau menempatkan situasi pada dua pilihan ya. Jadi dia ini pernah melakukan melakukan pengkhianatan atas dua pilihan antara kamu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Tapi karena di sini ada wheel of fortune ya, setiap wheel of fortune, jadi apapun rencana kalian ingin berpisah, ini pasti akan selalu dikembalikan lagi, dipersatukan kembali, karena ini kartu takdir ya. Jadi rencana apapun yang niatnya untuk berpisah dalam suatu hubungan itu pasti akan dikembalikan lagi ya. Cuman mungkin ini karena kalian tidak belajar dari masa lalu, atau mungkin si dia ini tidak belajar dari masa lalu, atau mungkin kalian berdua tidak bisa belajar dari masa lalu, akhirnya ada tawar ini keluar. Dan mungkin kalian ini putus nyambung itu udah berulang kali, dan masalah yang terlihat di permukaan itu ya sama, ini lagi perselingkuhan lagi.
seperti itu ya. Dan komunikasi yang kurang intens karena punya jarak yang begitu jauh, entah kalian beda kota, beda negara, beda pulau ya, beda provinsi, sehingga banyak banyak halangan ya, banyak halangan untuk bisa menjalin komunikasi yang intens. Akhirnya di sini the tower keluar. The tower ini berarti menandakan hubungan kalian ini ada yang tidak beres gitu ya. Ada masalah yang mendasar tapi sangat melekat sehingga mendarah daging sekali masalah ini di hubungan kalian, yang membuat hubungan kalian itu selalu putus nyambung ya. Nah, kalau the tower ini keluar berarti masalah itu harus hilang. Dengan cara apa? Dengan cara dipaksa ya, dipaksa oleh semesta untuk sadar, untuk berubah seperti itu ya. Entah ini dalam suatu bentuk ujian atau bahkan ini karma seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia ini yang selingkuh, berarti dia akan mendapatkan karma sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan di hubungan kalian, dan ini sangat menyakitkan. Bahkan tanpa dia sadari, tanpa dia merasa siap harus menanggung atau menghadapi the tower ini ya. Jadi the tower ini pasti datangnya tiba-tiba kan, seperti petir yang menyambar tower. Kita tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Jadi ini datangnya itu tiba-tiba agar dia itu langsung terpukul gitu loh ya, agar dia langsung terpukul dan akhirnya dia ini bisa sadar gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia sudah mendapatkan apa yang balasan ataupun karma yang telah dia lakukan terhadap kamu ya, ada tower ini. Dan memang sangat menyakitkan. Aku lihat di sini bisa sampai trauma ya. Kemudian ada Three of Wands reverse ya. Jadi sebenarnya orang ini itu kurang sekali dalam berkomunikasi dengan kamu ya. Dan kenapa dia seperti itu ya? Karena aku lihat beban dari hidup dia atau masalah dalam hidup dia itu complicated banget. Jadi nggak cuma ini doang loh sebenarnya masalah dari hubungan kalian. Dia itu punya masalah yang begitu rumit, yang begitu kompleks, yang begitu banyak, sehingganya dia ini tidak mau mengutarakannya ke kamu ya. Bukan karena dia menutup-nutupinya karena tanpa alasan, tidak, tapi justru kalau misalkan dia mengutarakannya ke kamu, dia takut kamu akan lebih ilfeel dengan dia. Dia akan lebih takut kalau kamu akan menjauh dari dia. Kenapa? Makanya di sini dia tidak menceritakan ke kamu, yaitu dia takut dia akan dipandang rendah olehmu, dia akan dipandang jelek olehmu, seperti itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya masalah dia ini, complicated. Jadi kalau kamu tidak bisa mengontrol percakapan, aku lihat di sini dia tidak akan pernah terbuka. Bahkan kalau kamu menggunakan kosakata yang yang tidak tepat gitu ya, aku lihat di sini dia gampang sensitif banget dan semakin rendah diri dia, semakin tidak mau menceritakan apa yang terjadi atau masalah apa yang dia miliki, seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang dia tutup-tutupi terhadap kamu, masalah dia ya, yang membuat hubungan kalian akhirnya selalu berantakan, selalu renggang, seperti itu. Bahkan sampai menghadirkan pihak lain kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini setiap dia mengalami suatu masalah ya dalam beban hidup dia, apapun itu, aku lihat dia merasa bahwa kok ya berat banget gitu ya hubungan dengan kamu itu. Setiap menjalin hubungan dengan seseorang, dia merasa pasti ada aja masalah yang timbul dan dia merasa berat
Nah ini ketika sama kamu pun begitu ya. Jadi setiap dia memiliki masalah, entah itu tentang karir, keuangan, keluarga, atau bahkan secara pribadi gitu ya, itu kayak apa, keterikatan gitu loh, kayak semuanya itu apa, saling saling apa namanya, saling terikat gitu ya. Karir, keuangan, keluarga, terus pribadi itu saling terikat gitu masalahnya itu. Jadi makanya aku bilang complicated. Nah ketika dia udah ngerasain jenuh, aku lihat di sini dia menyerah. Nah lebih memilih untuk menarik diri atau pergi dari hubungan, atau paling tidak tuh tidak ada komunikasi, karena dia merasa hidup dia berat gitu. Ngejalanin hubungan dengan kamu dengan situasi ini, dengan situasi yang dia penuh dengan beban, masalah, itu berat. Akhirnya di sini kalian berpisah, atau mungkin kalian tidak ada komunikasi, dia menarik diri, dia menutup diri ya. Nah sebenarnya itu ini bisa tidak terjadi asal dia mau terbuka. Dan bagaimana cara dia terbuka adalah cara komunikasi kamu sih dengan dia yang harus diperbaiki ya. Gimana caranya kamu mengambil perhatian dia, gimana caranya kamu bisa mengelola kosakata agar dia mau terbuka gitu ya. Ketika dia tidak menemukan seseorang yang bisa membantu dia, ya dia ngerasa hidup dia berat, hubungan ini juga berat, karena ya itu tadi ya, dia harus menanggung beban hidup, dan ditambah lagi dengan urusan percintaan yang riwah juga, yang ribet gitu dengan kamu. Jadi makanya di sini dia lebih memilih untuk menutup diri, pergi dari hubungan, atau ya apa ya, tidak terlalu banyak bicara seperti itu. Aku lihat di sini ya. Bahkan pada saat ini pun ya, saat ini pun dia itu lagi punya masalah yang sangat complicated, banyak banget masalah dalam hidup dia. Dia itu merasa beban dalam hidup ini ya, banyak sekali beban hidupnya, entah itu apa, keuangan, tentang keuangan, karir, keluarganya, atau bahkan sampai masalah pribadi gitu ya. Jadi bahkan aku lihat hari ini pun dia kayaknya mengambil jarak dari kamu, mengambil apa ya, menarik diri lebih tepatnya ya, tidak mau terbuka dengan orang lain, tidak mau menceritakannya bahkan dengan kamu, karena dia udah cukup lelah di sini aku lihat ya. Dan orang ini memang sangat giat dalam bekerja ya, dia giat banget dalam bekerja sebenarnya. Bahkan aku lihat dia itu saking asiknya bekerja sampai-sampai dia itu apatis ya, apatis, atau dalam berkomunikasi itu kurang untuk apa ya, berinteraksi ya, kurang mengelola, atau kurang intens, atau bisa jadi apa sih namanya tuh ya, kayak pembicaraannya itu hambar gitu ya, karena nggak tahu tujuan arah mau berkomunikasi itu mau kemana gitu, saking dia gila kerjanya. Dan aku lihat juga orang ini tuh nggak suka mengambil resiko dalam hubungan. Jadi kalau misalkan dia udah berat nih masalahnya, masalah dia, terus ditambah lagi kamu yang mencecar dia atau memojokkan dia, dah dia benar-benar pergi. Di sini aku lihat dia lebih memilih untuk menenangkan diri sendiri dari kamu ya. Dan dia apa ya namanya tuh, mengisolasi diri gitu ya, untuk ketenangan diri dia gitu ya. Jadi orang ini nggak ya, lebih nggak suka mengambil resiko dalam menjalin hubungan. Cuman orang ini sebenarnya bisa kok setia ya, aku lihat dia ini setia, bisa setia. Dan aku lihat juga orang ini tuh sebenarnya bisa memberikan kamu toleransi ya. Jadi walaupun dia sibuk, terkadang kalau misalkan dia punya waktu, misalkan kamu chat dia atau telepon dia, dia akan membalas itu nanti ketika ada waktu kosong, waktu luang gitu ya. Jadi dia sebenarnya toleransi, memberikan kamu peluang ya,
memberikan kamu perhatian, tapi di saat dia tidak sibuk dengan dunia dia, dengan kehidupan dia yang riwah ini gitu. Dan aku lihat juga orang ini tuh bisa kok ya solid menjalin hubungan dengan kamu, bisa juga diandalkan. Cuman memang orang ini tuh kalau ngejalin hubungan dengan kamu itu memang ya flat, hambar gitu ya. Kamu tidak merasakan hal-hal yang mendebarkan bersama dia, bahkan kamu sulit untuk mendapatkan hal-hal romantis bersama dia, bahkan surprise pun itu kayak sulit gitu kamu akan dapatkan dari dia. Ya ini karena orang ini gila kerja gitu loh ya, dia sibuk dengan pekerjaannya, sangat berdedikasi sekali dengan pekerjaannya. Dan aku lihat di sini ya, sebenarnya dia pengen punya hubungan yang terjalin langgeng gitu ya, dan abadi gitu ya. Cuman ya gimana, orang ini tuh aku lihat memang belum stabil di dalam kehidupannya, jadi dia belum bisa untuk mengambil tanggung jawab itu. Jadi kalau misalkan kamu lihat masalah dia itu cuman perkara tentang uang, tentang apa namanya, perselingkuhan gitu ya, dan hubungan kamu dengan dia ini lebih diperparah lagi dengan jarak, itu sebenarnya tidak sesimpel itu masalah dia. Jadi masalah dia itu sangat complicated, masalah dia itu sangat banyak, sehingganya itu mempengaruhi hubungan kalian. Jadi sebaiknya kalian kalau misalnya memang tidak bisa membantu dia secara real gitu ya, paling tidak kamu bisa memahami dia, paling tidak kamu bisa menghargai dia seperti itu. Dan ya kalau kamu memang masih betah atau siap untuk menunggu dia, ya dia berharap kamu bisa menunggu dia gitu. Tapi kalau misalkan kamu tidak bisa melakukan hal menunggu, ya paling tidak jangan membuat dia makin riuh gitu, atau memojokkan dia atau mengejek dia semacam itu ya. Paling tidak kamu menghargai dia, itu akan lebih apa ya, lebih dia hargai gitu. Karena di sini dia benar-benar yang sepusing itu, secomplicated itu masalahnya, serumit itu kehidupannya gitu ya. Jadi nggak hanya itu ya, nggak hanya apa yang kamu lihat, sebenarnya kehidupan dia itu benar-benar yang serumit itu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja aku lihat ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.